apapun atau nyon sewu atau jangan sampai dari riba, korupsi. Biasanya pinjam bank itu kalau kita kredit, nah itu untuk gak barokah. Yang kedua adalah oh sih, lagi ibu tuh Bu. Harusnya gimana? Oh siap, setuju. Tepuk tangan. Setuju. Riba ya riba. Kalau setuju. Cuman gak apa-apa kalau teman-teman masih bisa belum. Ya wes, gini, diselesaikan aja, diselesaikan. Saya juga tidak akan menjudge panjenengan. Yang penting tahu kalau ini adalah salah. Kali sistemnya, sistem yang sampean bangun harus sistem yang halal juga. Yaitu tadi sistem yang baik. Jadi seperti kata Pak Nyamat tadi, gak usah ngelek-ngelek produknya wong liya, fokus saya nang produknya kene dhewe. Gitu. Yang ketiga adalah produknya itu tuh halal juga. Jadi bukan produk miras, bukan produk yang lain-lain ya. Produk kita kan alhamdulillah Bapak Ibu kan sudah pemain di Mamin atau di Kraft. Ini sudah pengalaman, jadi insya Allah produknya halal. Kita pernah memberikan pelatihan kalau nggak salah di Fresco Working ya Ibu, tentang digital online. Tapi ternyata prakteknya Pak Ibu-Ibu ini tidak bisa dalam menjalankannya, tidak bisa dalam mengaplikasikannya, ini susah, bingung. Karena mungkin fokusnya dodolan ya, fokusnya produksi sama jualan. Nah, kalau menurut hemat saya, panjenengan tidak usah pusing dalam mempromosikan via online, tapi serahkan ke perusahaan jasa dengan sistem yang mungkin kerjasamanya panjenengan atur sendiri. Jadi sistemnya mungkin tidak bayar di muka, tapi mungkin kerjasama. November ini panen raya mangga podang, sehingga kami kemarin berpikir terus saat ini kita kehabisan bahan untuk mangga podang, manakala antara bulan Maret sampai Oktober itu belum ada mangga podang yang bisa kita jual dalam bentuk olahan. Jadi saya rencana akan membuat pur yang tidak memerlukan alat pendingin atau cooling area, sehingga nanti kawan-kawan yang betul-betul berminat mungkin bisa daftar lebih awal, monggo, atau daftar di Instagram juga monggo. Mangga podang saya aturkan panjenengan semua, ini potensi yang sangat besar di Kediri. Jadi hanya satu yang di Jawa Timur ini, mangga podang hanya di rumah kita, yaitu di Kabupaten Kediri. Sehingga pada saat panen raya ini saya nyuwun juga ke gerai-gerai, dari mulai GTT, mungkin Gokil, mungkin yang Negeripa, Matu Mongso, Ringin Rejo, Pare, Gampeng, Dunia Sri dan seterusnya juga ikut menjual mangga podang. Saran saya kalau menjual mangga podang itu sekitar kisaran tanggal 10 itu panen rayanya, tanggal 8 sampai 20 itu panen raya mangga podang, sehingga suluan semua akan berjalan. Bapak sekalian, informasi yang kedua, ini menginjak November, setelah akan ada kegiatan, mudah-mudahan jadi, kita akan gelar pasar rakyat di SLG sekitar bulan November, nanti kerjasama dengan Provinsi Jawa Timur, dengan Dinas Koperasi dan UKM di bagian pemasaran selama 5 hari, sehingga nanti produk-produk tolong dimasukkan dalam bentuk kelompok sehingga kelihatan mamprah, kelihatan banyak, walaupun zona akan kami berlakukan, jadi antara fashion, garment, produk budaya. Masalah produk, masalah gaya, memang ilmu dari dinas yang telah disampaikan itu semua terserah. Cuma kekurangan yang satu, keberanian mentalnya masih nol sama sekali. Karena apa? Mungkin karena HP juga. Awak itu dolanan HP akhirnya produksi lari, Pak. Pesenan lari, waduh enak pesenan. Wis tenagane lemes gitu dolanan HP. Akhirnya rantai produksi, mungkin itu kaitan dengan ada multiplikator dan yang ditawarkan juga minta pelatihan apa. Saya mungkin mewakili teman-teman
karena di Kabupaten Kediri khususnya itu kalau menjelang hari raya makanan favorit yang selama ini tiap grup pasti ditanyakan itu adalah nata de coco. Sedangkan di Kediri ada pabrik, tapi tahun kemarin rasanya nggak merata, di Kediri malah susah dicari. Oleh karena itu saya juga melihat, juga mendengar cerita-cerita dari teman-teman yang sudah produksi nata de coco. Ternyata air punya Pak Gatot, air tahu itu bisa dibikin nata de coco. Kemudian yang lebih bagus lagi dari tebu, di sini gudangnya tebu. Saya mengusulkan kalau berkenan itu bukan motivator, ya motivator sekaligus minta pelatihan nata de coco yang selama ini selalu kekurangan tiap tahun. Akan datangkan itu tadi Bu Wiwi untuk memberikan motivasi tentang penguatan pribadi, ya. Jadi biar pribadi ini enggak gelambiar, Bu. Intinya begitu. Kemauan orang itu banyak sekali karena pakai hati. Makanya disaring pakai otak agar ada satu yang fokus. Itu nanti ke sana. Ya, kalau keinginan ajur. Ono koncone kepengin gawe ini kepengin gawe iki. Ono koncone gawe ini kepengin kuwabe diayai. Akhirnya nggak fokus, nggak tadi apa-apa. Nah, motivator inilah yang akan saya bawa ke sini. Karena ada temen 5 menjual 5 produk, berbisnis 5 item. Ada makanan, ada craft, ada macam-macam. Akhirnya terpilihlah satu dengan hasilnya lebih banyak daripada berusaha dari 5 ini. Ya, dan itu sudah terbukti. Ya, maka akan saya bawa ke sini. Saya dikasih informasi kapan pertemuan lagi, jadwalnya. Mungkin kalau pas, pokoknya harus jam kerja gini Pak ya. Iya. Saya akan datang ke sini bersama Bu Wiwi. Demikian Pak ya, saya jawab ya, wis tanpa koma ya. Terima kasih. Alhamdulillah, matur suwun sangat Bapak Sumanto. Acara selanjutnya. Nah, ini perbedaannya untuk pendaftarannya untuk MD maupun PIRT ya. Ini wonten dari Dinas Kesehatan juga ya? Banyak ya. Di antaranya apa ini produk-produk yang resiko rendah ya Bu? Apa? Keripik-keripik? Keripik-keripik, kemudian apa Bu? Kerupuk, sambal, ya gitu. Kita ini untuk dipasarkan, takutnya nanti sudah berjamur ataupun mungkin sudah ada bakterinya. Itu yang perlu kita kesadaran sendiri untuk melakukan uji. Nah, kemudian MD makanan dalam negeri, kemudian ML makanan luar negeri. Nah, makanan luar negeri itu yang diproduksi dari luar negeri kemudian masuk ke Indonesia, dipasarkan di Indonesia, nanti dikeluarkan izin namanya ML. Ini seperti ini. Kemudian ada juga produk yang sebenarnya tidak usah didaftarkan, tidak ada izin edar pun tidak apa-apa. Itu untuk produk-produk yang ini diantaranya. Nah, itu kami Angkasa Pura Logistik, kami juga punya komitmen untuk berusaha bersama-sama mengembangkan UMKM. Karena UMKM ini produknya variasinya sangat banyak dan punya potensi jualan yang luar biasa, terutama kerajinan, bahkan makanan minumannya itu sangat diminati di luar negeri. Komunitas-komunitas Indonesia di luar negeri itu sering mengadakan kegiatan bazar dan memamerkan produk Indonesia. Salah satu yang paling dekat dan paling mirip kebudayaan yang kita itu minatnya luar biasa.
2 minggu lalu saya baru dari Jombang. Kita juga ketemu asosiasi pengrajin dan asosiasi produsen makanan minuman di sana. Kita juga sampaikan hal-hal ini untuk mendorong UMKM itu menjual di luar negeri, menjual hayati wa badal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa najatan minan nari wal afidal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.